keluar? Sudah, Pak. Sudah. Ya, saya tunggu sekitar 1 menit untuk bisa masuk kembali ke virtual Zoom. Kita tunggu sekitar 1 menit ya. Ya, jadi seperti itu untuk penentuan di sini di poin nomor 5. Ini adalah poin nomor 5-nya. Di poin nomor 5 itu user menentukan dengan sendirinya berapa nilai error yang ingin dipergunakan, berapa persentase ya, berapa persentase nilai kesalahan atau error yang ingin dipergunakan. Nah, contohnya, ini adalah contohnya, contoh dari soal ya. Ini adalah soalnya seperti ini. Fx sama dengan E, ini adalah notasinya adalah E pangkat X. Jadi kalau ditulis di sini, ini adalah E itu kan bisa dilihat ya di di kalkulator berapa tuh nilai E-nya. Ada yang bisa membuka kalkulator? Iya, Pak. E-nya 2,71. Oke, berarti E-nya adalah ini adalah E sama dengan 2,71 ya. Nah, cuman ditambahkan di sini adalah pangkat X. Ini adalah soalnya, contoh soalnya yang diselesaikan dengan cara metode bisection. E pangkat X min 2, negatif 2, min 2, min X kuadrat. Lalu yang jadi pertanyaan adalah cari akarnya. Akarnya itu menentukan nilai X-nya. Berapa nilai X dari persamaan ini. Dari persamaan ini, berapa nilai X-nya yang ingin dicari. Nah, itu adalah pertanyaannya atau soalnya. Cari akarnya dengan menggunakan metode bisection. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana mencari nilai XM. Nah, di sini ditentukan batas terendah. Batas terendahnya itu adalah ini 0,5. Ya, ini adalah terendah. Ada kata terendah, kemudian 1,5 berarti tertinggi. Lalu ada tulisan lagi IS, epsilon S, nilainya adalah 1%. 1% itu sama saja dengan 1 dibagi dengan 100. Berarti berapa nih? 0,01 ya. Nah, itu adalah nilai prosentase yang nilai kesalahannya. Jadi kesalahan dari pencarian nilai X tersebut, prosentase kesalahannya itu adalah 1% dengan cara metode bisection. Nah, yang menentukan nilai ini adalah nilai 1%. Ini adalah user atau user itu sama dengan orangnya yang akan melakukan hitungan atau manusianya. Dia menentukannya inginnya berapa, maunya itu misalkan 1%. Oke, ditulis 1%. Nanti akan disetting di software, di softwarenya ya. Softwarenya macam-macam, misalnya bisa menggunakan MATLAB, atau bisa juga menggunakan software Excel, atau menggunakan DLL dan lain-lain. Jadi banyak software-software yang bisa
dipergunakan untuk itu. Lalu algoritmanya nanti seperti ini ditampilkan. Nah, ini adalah soalnya. Nanti kita coba bersamaan ya, yang memegang kalkulator saintifik ya. Saya mintanya menggunakan kalkulator saintifik yang ada nilai trigonometri, itu biasanya bisa mencari nilai X-nya. Nilai E-nya. Oke. Langkah pertama adalah yang di sini ditentukan nilai ini ada 0,5 sesuai dengan soalnya. Yang terendahnya 0,5, yang tertingginya adalah 1,5. Lalu nilainya ini adalah negatif. Nah, yang ini coba ada yang bisa membantu saya untuk melakukan validasi, membuktikan apakah hitungannya benar. Coba masukkan nilai 0,5 ke dalam persamaan ini. Persamaan apa? Ya, ini adalah 0,5. Nah, 0,5 ini disubstitusikan ke persamaan ini. Jadi kalau ini dituliskan, E-nya tadi adalah E sama dengan 2,71 ya. Jadi kalau dituliskan di sini, E-nya... Iya, Pak. Sama, Pak, hasilnya, Pak. Oke, udah sini ya. Oke, udah sama. Berarti... Iya, ya. Oke, berarti sama. Oke, kemudian yang ini. Yang berikutnya, yang 1,5. Yang 1,5. Yang 1,5 ini adalah 1,5 dimasukkan ke sini. Ke persamaan itu. 0,2316. Oke, berarti 169 ya. 168. Ya, 168. Biasanya ada apa? Angka 0,231689007. Ya, karena kita bulatkan ke atas ya untuk nilainya. Nah, di sini sudah masuk ke seperti itu. Lalu yang kedua adalah mencari XM. Yang ada tadi ada pertanyaan bagaimana menentukan nilai XM-nya. Oke, nilai XM-nya bisa dicari seperti ini. Ini adalah XI-nya. Terendah, tertinggi dibagi 2 ya, terendahnya 0,5, tertingginya 1,5 dibagi 2. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1 ya, 0,5 ditambah 0,5 ditambah 1,5 lalu dibagi 2, nilainya adalah 1. Kemudian nilai 1 ini adalah nilai 1, di sini ada nilai 1. Masukkan lagi ke persamaan ini, E pangkat X min 2 min X kuadrat, E-nya pangkat 1, nah, berdasarkan ini, XM-nya itu yang nilai X ini kan adalah X ya, ini X diganti dengan angka 1. E pangkat 1 min 2 min 1 kuadrat, berapa nilainya? Min 0,2817181171. Ya, mendekati ini ya nilainya, karena ada faktor Ya, Pak. Pembulatan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, oke. Nah, ini belum masuk keempat. Dilakukan dulu pengujian, apakah dia berubah? Yang tadi ada kalau misalnya nilainya, apakah nilainya positif atau nilai negatif. Jadi ada apakah nilainya bernilai positif atau bernilai negatif ya. Ini bisa dilakukan di sini. FXI ini ya, ini mengambilnya dari nilai ini. Nah, ini kalau ditarik di sini, nilai ini didapat dari sini. Ini adalah FXI, kemudian yang ini nilainya didapat dari 0,287
1 fxm ya dikali dengan fxm. Nah, kemudian nilai apa? Kan sesuai dengan apa? Notasi hitungan matematika. Negatif dikali dengan negatif hasilnya positif ya. Ya, jadi dia sesuai dengan yang ini karena nilainya positif 0,16939. Nah, berarti karena dia positif berarti nilainya lebih besar dari 0. Nilainya lebih besar dari 0. Oke. Nilainya lebih besar dari 0, kemudian yang ke berikutnya maka XI baru sama dengan 1 ya. Balik lagi ke algoritma yang tadi dilihat lagi. Jika nilainya positif, nah, di sini ini berarti menggunakan poin yang ke sini. Berarti menggunakan keterangan yang nomor yang dilingkari ini ya, nomor 2 karena nilainya positif. Maka terletak pada subinterval kedua, maka XI baru sama dengan XM. XI baru sama dengan XM. Nah, XI baru sama dengan XM. Nah, berarti nilainya itu adalah ya sama kan karena ini adalah XI baru sama dengan XM-nya mana? Ini adalah XM-nya ini. Nah, ini adalah XM-nya ini. Jadi menggunakan nilai seperti itu sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Saya, Pak. Ya. Bagaimana kita menentukan XI sama XU-nya, Pak? Tentukan Kan tadi ya. di soal sudah ada langsung XI sama XU. Nah, Ya. masalahnya kan kalau kita mau ngitung kan nggak ada XI sama XU-nya, Pak. Oke. Cara mengidentifikasi XU sama XU. Oke, menentukan ditandain ya. Menentukan XI dan XU ya. Menentukan XI dan XU. Coba kita balik lagi ke algoritmanya. Nah, balik lagi ke algoritma nomor 1. Coba balik lagi. Algoritma nomor 1 ya. Coba masuk nggak di algoritma nomor 1? Fxi dikali dengan Fxu nilainya harus lebih kecil dari 0. Nah, kalau nilainya lebih kecil dari 0, dia harus negatif ya. Lebih kecil. Min 0,0000000 sampai 1 juta, yang penting dia nilainya negatif. Oke, coba masuk nggak dia? Masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, di bagian ini. Oke, sampai sini aja dulu. Di sini ada yang namanya Fxi. Nah, di sini tadi ada Fxi, Fxu. Tadi apa? Algoritmanya Fxi dikali dengan Fxu. Ini apa? Kelewat. Dia harus nilainya apa? Notasi kan gini kan ya. Lebih kecil dari 0. Berarti kalau dia lebih kecil dari 0, berarti ya tinggal dimasukkan di sini. Karena ini kelihatan kan, di sini kan ada tanda, ini kan ditarik aja nih, tanda negatif dikali dengan positif, ya pasti hasilnya negatif. Jadi seperti itu mengira-ngiranya. Jadi ini hanya perkiraan ya, jadi hanya perkiraan di soal ini ditentukan XI-nya 0,5, batas awalnya batas terendah ya, batas terendah dengan batas tertingginya 0,5 terendah 0,5, kemudian tertingginya 1,5. Ketika disubstitusikan atau dimasukkan ke persamaan ini, ke soal ini, nilainya bernilai lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti nilai negatif ya, negatifnya bisa seperti ini kan, Fxi
mana nih ya? Ini fxi negatif dikali dengan fxu positif, negatif ketemu positif, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali positif hasilnya positif. Jadi itu adalah syaratnya seperti itu. Untuk nilainya ini bisa dirubah-rubah. Jadi nilai main tebak-tebakannya ini bisa berubah-ubah. Sukanya bukan angka 0,5, misalnya berdasarkan tanggal lahir, tanggal 27, terus ini mau tebak-tebakan lagi 20 apa misalnya 30, ini nomor rumah, ya itu bisa-bisa aja. Dengan syarat, ya syaratnya balik lagi ke yang algoritma nomor 1. Nilainya harus lebih kecil dari 0 ketika disubstitusikan. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Ada lagi pertanyaan di kolom chat. Muhammad, siapa nih? Muhammad Arya Satya. Oke. Ya, sebentar ya. Saya lagi sinkronisasi dengan screenshot-nya. Ya, di sini dituliskan pertanyaannya adalah apakah idealnya 5 digit? 5 digit itu artinya 5 angka ya. Kalau digit itu kalau dituliskan di sini ada kata digit. Digit itu ya nilai angka atau nilai huruf atau karena dia berupa numerik berarti nilai angka. Apakah idealnya 5 digit di belakang koma? Nah, misalkan ini adalah 0, kemudian berarti ada apa? Ada X, 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 X. Nah, ini ada angka-angkanya, ada berjumlah ada 5. 5 digit belakang koma, pembulatannya untuk menghitung dalam metode ini. Apakah idealnya 5 digit di belakang koma? Oke. Apakah sudah dikatakan ideal? Ya, kalau bicara tentang ideal, bicara lagi terhadap kemampuan dari misalkan dari kalkulatornya. Kalau ada kan kalkulator yang bisa menampilkan sampai 10 digit atau ada yang 12 digit ya, atau tergantung dari usernya, dari orangnya yang hanya menggunakan misalnya 4 digit. Nah, yang menjadi problem lagi adalah digit itu semakin panjang digitnya, misalkan di sini 0,xxxxxxxxx-nya sampai berjumlah 1 juta, berarti banyak sekali digit, itu semakin bagus, semakin bagus. Dia semakin banyak digitnya semakin bagus. Tetapi ada kata tetapi dari kemampuan dari tools-nya, tools itu ya software atau kalkulator atau alat hitung yang digunakan ada keterbatasan. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah ideal? Ya, bicara idealnya itu kita gunakan saja maksimal dari kemampuan alat ukur tersebut, alat hitung tersebut. Kalau misalnya kalkulatornya hanya mampu mendisplay 10, ya berarti sampai sebatas itu kemampuan numerikalnya untuk memprediksi di belakang koma. Kemudian kalau misalnya hanya 0,3, ya berarti hanya sampai sebatas itu. Tapi poin yang paling penting adalah semakin banyak digit yang digunakan, dia
hasilnya itu semakin baik, semakin mendekati. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor round of error. Ya, sama kalau misalnya dalam hitungan matematika kan kalau ngitung 22/7, ada yang pegang kalkulator nggak? Berapa 22/7? 22 dibagi 7, itu sama aja dengan pi ya. Berapa 22/7? 3,1. 3,14857. Oke, pelan-pelan. 3,14, terus berapa lagi? 2857. Oh, 2857, kemudian 1429. 1429, Pak. 1429 ya. Ini tulis di sini 1429. 1429. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Kalkulator saya cuma segitu, Pak. Oke, berarti kalkulatornya keterbatasan sampai situ. Nah, di sini yang tadi ada pertanyaan, apakah sudah ideal? Ya, kalkulatornya sampai situ. Nah, umumnya dari biasa ngitungnya itu kan kadang kita suka membulatkan saja supaya lebih mudah hanya mengambil 2 angka. Jadi ada yang pi itu berapa ya? Pi itu nilainya 3,14. Jadi pembulatan. Jadi bicara idealnya itu kalau misalnya dikasih 3,1 ya bisa saja, cuman pembulatannya dia lebih besar karena dia tidak menghitung atau menentukan nilai digit yang ada di belakang koma untuk angka-angka berikutnya atau angka-angka selanjutnya. Inilah salah satu keterbatasan dari numerical. Jadi kalau numerical itu kemampuan dari alat hitungnya. Jadi kalau kalkulator itu dia hanya mendisplay 10 angka, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atau mendisplay 12 angka. Ada kalau misalnya beli kalkulator lebih canggih lagi di toko cari yang sampai bisa mendisplay 100 digit. Nah, itu lebih bagus lagi. Dia semakin nilainya itu semakin mendekati yang ingin ditentukan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke next slide ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat atau bisa mengaktifkan mic-nya, on mic diaktifkan. Ya, tadi sampai di bagian ini. Nah, ini adalah tadi sudah lewat. Nah, ini algoritmanya seperti itu. Maka nilai XI baru sama dengan 1 ya, sama dengan nilai ini. Nah, ini balik lagi ke slide sebelumnya. Jika nilainya positif, berarti dia nilainya berubah. Nilainya seperti ini. Oke. Lalu yang kemudian yang keempat. Keempat menentukan XM lagi karena dia menggunakan XI baru. Nah, berarti ini berubah nih. Yang ininya berubah. Yang tadi awalnya adalah ini adalah soal sebelumnya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah 0,5 di soalnya karena dia setelah dihitung nilainya yang ini dihitung negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Oke, berarti dia karena nilai hasilnya positif berarti nilai ini adalah berubah menjadi 1 yang XI ini yang awalnya itu adalah ini 0,5 karena dia menggunakan yang ini jadi berubah menjadi 1 ditambah 1,5 1,5 ya 1,5 jadi 2,5 dibagi dengan 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,25. Kemudian apakah hasilnya sudah selesai?
Belum, ternyata masih dilakukan pengujian lagi. Nah, ini balik lagi ke soal. Soalnya adalah di sini dituliskan maunya dari ini adalah kita sendiri ya, maksudnya yang menentukan itu adalah orangnya. Orang itu adalah user atau orang atau siapa yang melakukan hitungan atau human-nya atau manusia yang melakukan perhitungan yang menggunakan settingan di komputernya. Nilainya yang dilakukan adalah 1%. Oke, 1%, kemudian ternyata dia masih bernilai 20%. Nah, di sini masih nilainya belum 1%. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, sambil berjalan ini nanti absen ya, jangan lupa absen, karena saya akan tarik data kehadiran dari Edmodo dengan menuliskan nama dalam kurung name, menulis absen sesuai dengan kelasnya. Jika kalau misalnya kelasnya itu berada di kelas A, berarti di absen di kelas A. Jika namanya tertulis di kelas B, di kelas B. Ya, balik lagi ke bagian ini. Di sini ada nilainya 20%, ternyata yang diinginkan oleh usernya 1%. Apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung ulang. Ini yang dimaksud dengan proses pengulangan. Namanya menghitung ulang. Jadi kalau ini belum, targetnya belum mencapai 1%, dihitung ulang. Dihitung ulang, yang dimaksud dengan hitung ulang atau sama dengan iteration ya, menghitung ulang. Yang dilakukan langkahnya atau algoritmanya di penghitungan kedua sama seperti yang tadi. F1,25 ini dimasukkan nilai-nilai tersebut ke nilai-nilai ini, E pangkat X, min 2, min X kuadrat, E-nya itu 2,71, nah ini di 1,25, lalu nilai 1,25 didapat dari mana? Didapat dari nilai yang ini. Ini adalah nilai XM-nya. Nilai XM-nya berganti menjadi 1,25, E pangkat 1,25 min 2 min 1,25 kuadrat. Hasilnya adalah negatif 0,7216. Kemudian Fxi dikali dengan Fxm, negatif ketemu negatif, hasilnya nilainya adalah positif. Nah, di sini nilainya positif karena nilai negatif. Positif berarti positif 0,02032 lebih besar dari 0. Maka Xi baru sama dengan 1,25. Balik lagi ke algoritma slide sebelumnya seperti apa. Jika nilainya positif, jika nilainya negatif. Nah, itu ada keterangannya. Maka Xi baru di sini keterangannya adalah maka Xi baru sama dengan 1,25. Kemudian XM sama dengan XI plus XU, ya sama seperti tadi ini. XI-nya itu diambil dari sini 1,25, kemudian XU-nya itu 1,5, SU-nya nggak berubah karena dia batas tertinggi. Di sini ada kata di soalnya itu adalah tertinggi, yang berubah-ubah XI-nya. Nah, ini XI berubah. Kalau XI-nya kan dia udah tertinggi di bagian akhirnya, penutupnya. XU-nya tidak berubah. Ya, jadi XU-nya tidak berubah, masih tetap 1,5 dibagi 2, 1,25 tambah 1,25 plus 1,5 per 2. Hasilnya seperti ini, 1,375. Terus ternyata dihitung nilainya di bagian nilai epsilon A-nya itu nilainya 9,1%. Nah, di soalnya menginginkan adalah nilainya 1%. Nah, ternyata
dia belum akurat, masih 9,1%. Hitung lagi, berarti langkah ketiga. Oke, langkah ketiga sama seperti yang tadi, stepnya, algoritmanya, dimasukkan nilai-nilainya, terus nilainya didapatlah ini 0,06445, FXI dikali FXM 0,077, negatif kali positif ya, negatif positif hasilnya negatif, berarti negatif lebih kecil dari 0. Oke. Kemudian maka XU baru nilainya ini 1,375. Nah, ini berubah karena dia ada perubahan nilai apa? Nilainya bernilai negatif. Jadi 1,25 plus 1,375 per 2 ini dijumlahkan 1,3125. Kemudian setelah dihitung nilainya turun, yang awalnya 9,1% berubah menjadi 4,76%. Yang tetapi yang diinginkan masih belum tercapai 1%. Berarti ngitung lagi, iterasi lagi di langkah keempat, dimasukkan lagi nilai tersebut, nah, terus dimasukkan lagi, terus hasilnya 2,43. Nah, ini dia sudah mulai turun nilainya, tetapi belum sampai 1%. Kemudian dihitung lagi di langkah kelima, terus dimasukkan lagi nilainya, nilai tersebut, didapatlah 1,2%. Oh, ternyata dia masih 1,2%. Nah, berarti masih ngitung lagi, karena yang diinginkan adalah 1%. Berarti terus langkah ke-6, sampai dia nilainya seperti itu. Terus, nah di bagian sini ini sudah mulai nilainya lebih kecil ya, atau kurang dari 1%. Berarti dia sudah masuk ke dalam kategori ini 0,5 ya, 0,598%. Maka hasilnya adalah ketika di tabulasi, dimasukkan ke dalam tabel, nilainya adalah 1,3468. Oke. Kalau misalnya dibuktikan, misalkan dimasukkan di sini, bagaimana membuktikan hasil iterasinya atau hasil hitungannya adalah coba dites hasilnya yang ini. Nah, yang ini masukkan ke persamaan ya, nilai ini kejauhan ya, kejauhan. Oke. Nah, masukkan ke persamaan IX min 2 min X kuadrat. Berarti masukkan ke persamaan IX min 2 min berapa tadi? Min 2 min 2 IX min 2 min X kuadrat. Min X kuadrat. Min X kuadrat sama dengan Fx. Ya, coba ada yang bisa membantu berapa hasilnya ketika disubstitusikan nilai X-nya yang ini. Jadi cara membuktikannya adalah masukkan ke dalam persamaan itu nilai, tulis di sini ya, di bagian ini, E-nya itu 2,71, kemudian X-nya diganti dengan E pangkat X ya, 1,30468, ini negatif 2, ya ini min 2, kemudian ini diteruskan lagi min X kuadrat, X-nya itu 1,30
468. 468. Ya. 30, 1,30468. Kira-kira berapa hasilnya? Ya, ada yang memegang kalkulator. Berapa hasilnya Ada, Pak. nanti? Ya, berapa? Minus Di situ. 0,0159. Minus 0,0159 0,0159. ya. Mm-mm. Seperti ini ya. Minus 0,0159 ya. Ya, ini adalah hasilnya. Hasil yang mendekati nilai 0 karena sesuai dengan apa? Soalnya mana tadi? Balik lagi ke soal. Nah, ini panjang ya. Ya, jadi di soal itu fx karena dia soalnya seperti ini ya. Jadi dia fx ini sama aja dengan nilai nolnya. Jadi kalau dituliskan ini adalah fx sama dengan e pangkat x min 2 min x kuadrat ini sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya adalah nilai x-nya. Tadi berapa nilainya? Nilainya adalah berapa tadi? Bisa dibacain lagi? Bentar ya. Ini dihapus dulu. 1,3046. Ini X-nya ya, 1,3 30468. 30 oke 30 ya, 30468 ya. Nah, ini adalah nilai X-nya, akar persamaannya. Terus ketika ini disubstitusikan, maka hasilnya berapa tadi? Yang min 0, berapa? Minus 0,01597. 15997 ya. Nah, nilai ini ekivalensi dengan nilai 0. Jadi dia mendekati hampir berimpit dengan nilai 0 ya, walaupun nilainya adalah min 0,1597 ya. Itu adalah cara mencari akar persamaan, mencari akar persamaan. Nah, mencari akar persamaannya dengan cara apa? Dengan cara ini. Metode bisection. Nah, kalau yang menggunakan analitik ya gini, gimana caranya ya kalau misalnya nyari dengan cara min 1, 2 ya, min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ini gimana cara mencarinya? Karena dia ada pangkat ini. Nah, itu akan kesulitan mencarinya. Bisa dilakukan dengan cara